isinya? Ada gambar, ada cerita di dalamnya kan? Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian menggambar komik. Menggambar komik merupakan sebuah karya seni yang membuat komposisi antara huruf dan gambar. Gambar komik memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Nah, komik ini bersifat sederhana. Komik ditulis dengan sesingkat mungkin, tetapi memiliki pesan yang kuat dan jelas. Lalu ciri-ciri komik yang pertama bersifat proporsional. Apa itu bersifat proporsional? Nah, maksudnya di sini ketika Ananda membaca komik, cerita yang ada di dalam komik tersebut, Ananda semua juga ikut merasakan. Misalnya komik tersebut menceritakan tentang sesuatu yang lucu, Ananda ketika membacanya juga ikut tertawa, atau menceritakan sesuatu yang sedih bisa juga, atau yang menyenangkan. Yang kedua ada bahasa percakapan, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga bersifat kepahlawanan, membuat pembaca mempunyai rasa kepahlawanan. Yang keempat penggambaran latar, yaitu karakteristik tokoh-tokoh yang sederhana. Ada juga jenis teknik menggambar komik. Yang pertama tradisional. Menggambar dengan teknik tradisional ini kita menggunakan kertas, pensil, spidol, kuas, cat air, pena. Apalagi yang bisa digunakan? Pensil warna, spidol warna, crayon, apalagi? Cat air, cat akrilik, semuanya bisa. Lalu ada teknik digital. Teknik digital seperti tablet, komputer, HP. Dan yang ketiga ada teknik hybrid. Teknik hybrid ini gabungan dari teknik tradisional dan teknik digital. Bagaimana caranya? Caranya
dan ilmiah, menceritakan kisah hidup tokoh sejarah dan campuran antara narasi dan komik. Nah, pada jenis biografi dan ilmiah ini menceritakan tentang mungkin sejarah seorang pahlawan, bisa jadi kan? Siapa contoh pahlawan kita? Budi Hamka. Komik ada yang membuat komik menceritakan tentang Budi Hamka. Lalu jenis-jenis komik berdasarkan ceritanya. Yang pertama, edukasi. Edukasi ini berisi tentang pendidikan dan pengetahuan. Contohnya, komik tentang keagamaan, tentang kebersihan, tentang lingkungan. Tentang apa lagi? Yang mengandung unsur edukasi, kesehatan, pendidikan. Nah, yang kedua ada promosi iklan. Itu keperluan mempromosikan suatu produk. Contohnya dulu ada di Komik Bobo. Iklan sebuah produk misalnya. Menjual sesuatu, sebuah produk yang ingin dipromosikan. Terus yang ketiga, komik wayang. Komik ini memiliki cerita yang diambil dari kisah Mahabharata Ramayana atau Petruk atau Maren. Pernah dengar sebelumnya? Ada yang pernah, ada yang enggak? Lalu komik silat. Komik silat ini didominasi oleh adegan laga atau pertarungan. Contoh komiknya Wiro Sableng. Ada yang tahu komik Wiro Sableng? Ada juga. Komik apa lagi ya? Selain Wiro Sableng. Ada yang tahu? Kita lanjut. Macam-macam komik lainnya. Yang pertama ada karikatur atau kartun. Nah, pada karikatur atau kartun memiliki unsur kritikan, sindiran, dan humor. Contohnya, nah di sini ada contoh komik. Pertama ada komik Si Calus. Ada yang bisa membacakan apa dialognya? Ada yang bisa? Apa dialognya? Pertama, ya bisa ya. Mulai sekarang harus lebih khusyuk. Pas jam sholat langsung datang paket. Iya. Jadi apa cerita di dalam komik ini? Nah, jadi ada unsur apa di dalamnya? Ada edukasinya di dalam kan? Walaupun dia singkat, tapi kalian bisa memahami apa yang pesan yang disampaikan dari komik tersebut. Yang kedua, dari komik kafe. Ini tumben belajar bro, biasanya santai gitu. Terus apa kata temannya? Indonesia berat bro, nggak bisa matematika dibilang bodoh. Nah, jadinya berarti ini mengandung unsur apa? Ada humor. Apa lagi? Pendidikan. Apa lagi? Ada sindiran. Dia membaca buku IPA, tapi dia bilang buku matematika. Nah, di situ juga ada kalimat Indonesia berat bro, nggak bisa matematika dibilang bodoh. Terus ini ada komik dari Si Calus lagi. Nah ini apa bacanya tuh? Nah, jadi dari komik ini termasuk komik apa? Ikut channel ini terus. Komik apa tuh? Dari kalimat itu ada yang terus yang di sebelahnya
Alam. Senang mencari alam. Jangan mengotori alam. Jika dari sejarah Malaysia, pada suatu hari kamu sekeluarga ingin ke Jakarta melalui pelabuhan, maka terus dia mau pergi ke pelabuhan. Dan di laut dia melihat sampah. Nah, di situ dia bilang itulah orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuang sampah sembarangan. Lalu dibilang sama ibunya, kita harus menjaga laut, kita tidak boleh mengotorinya. Jadi jangan buang sampah ke laut. Nah, apa yang terkandung dalam komik ini? Edukasi. Apa lagi? Ada kebersihan juga, mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan. Tentang apa tuh? Di sini sudah paham ya apa itu komik, sudah ibu jelaskan ciri-ciri komik, pengertian komik, jenis-jenisnya. Sampai di sini ada yang masih kurang mengerti dengan penjelasan ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih diragukan? Silakan bertanya. Aisyah paham? Nah, selanjutnya pada kuis. Yang pertama, ciri-ciri komik adalah ada tahu jawabannya? A. Bersifat proporsional, B. Bersifat rumit, C. Hanya terdiri dari tulisan saja, D. Berisi angka dan huruf. Ialah jangan disebut dulu. Matang dulu. Jadi komik. Oke, bagus Niko. Ini Niko udah paham apa itu komik ya? Yang paling belakang. Komik apa? Komik strip. Nah, komik strip yaitu komik pendek yang dipublikasikan dalam beberapa bingkai. Nah, hari ini kita akan membuat komik strip. Ibu akan memberikan lembar kertasnya dan anak-anak semua ibu diharapkan dapat membuat sketsa sesuai prosedur yang sudah ibu jelaskan tadi.